Bang Jeffrey? Iya. Salam kenal Bang. Ya, Bang Jeffrey ya. Salam kenal Bang. Sehat Bang? Siap kita akan ini hari ini? Siap selalu kita. Besok gimana Cuman Bang? Besok begini Bang? loh, ini kan kita pelapor itu kan gak ada hubungannya dengan papi, bukan melawan dokter itu. Betul, tapi kan itu kan haknya saya. Boleh, Boleh kan? boleh. Ya udah, tadi Kalau itu pengen nggak ada tahu. masalah. Udah pengen tahu. Betul ya, karena gini, kasusnya klien Anda yang di Padang itu kan berarti nggak tahu kelanjutannya gimana. Yang di Padang tuh gimana ya tuh Bang ya? Padang yang mana Padang? Yang perampokan itu yang dia bikin gini perampokan tuh loh. Lihat nggak? Sudah lupa juga. Itu kasusnya kan tenggelam tuh Bang. Nah makanya dokter nggak pengen ini sampai tenggelam juga gitu Bang ya. Jadi kita kawal rame-rame nih Bang. Kok kliennya mana Bang? Kliennya kok nggak datang Bang? Kan sudah diwakilkan. Oh diwakilkan. Kalau besok gimana besok? Besok di Mabes gimana Bang? Kita tunggu besok. Oh besok. Dokter sih berharap datang kliennya Bang. Pada dasarnya begini. Kalau enak kalau datang bisa ngobrol langsung gitu. Dokter Richard tidak pernah gentar untuk menghadapi proses hukum. Bagus, betul. Ya, tetapi biarkanlah proses hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Betul. Betul ya? Setuju Bang, setuju. Apa yang disampaikan oleh Dok Div, ada siram menyiram, entah itu kemana, saya mau sampaikan tidak benar. Bagus, kan Ya? dugaan Bang. Nah, ini betul. kan adanya dugaan Justru kalau tidak kami benar begini, bagus, justru pastikan. kami menanyakan status Dokter Richard saat ini kan belum ada status apapun tuh, belum ada penetapan tersangka. Dok Div selalu mengatakan sebentar lagi tersangka, sebentar lagi tersangka. Dugaan saya, boleh dong saya menduga sekarang? Boleh. Jangan-jangan siapa yang menyiram orang belum tersangka kok sudah disampaikan bahwa segera tersangka, tahu dari mana kan Nah, begitu. betul Bang. Klien Artinya Anda, proses betul. hukum biarkanlah berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mendahului proses hukum. Selama belum ada penetapan tersangka keluar, tidak bisa dikatakan menduga-duga akan tersangka. Bagi kami proses hukum biarkanlah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kami juga percaya dengan Polda Metro Jaya akan bekerja profesional. Sekali lagi, kami percaya kepada Polda Metro Jaya khususnya Direktur Kriminal Khusus Pak, akan ada bekerja betul. secara profesional. Tegak lurus. Masalahnya gini Bang, Doktif itu belajar dari kata-katanya Dokter Richard. Kalau Doktif juga akan menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya begini. Ada apa berarti? Saya kan belajar di dia. Nah, dia ngomong kita begitu. balik nih kan. Nah, ya kita kan? bisa balik juga ya kan. Di satu sisi ketika Dokter Richard prosesnya naik ke proses penyidikan, ya kan. Doktif menduga jangan-jangan nanti ada siram menyiram. Ini tegak lurus. Tapi ketika Doktif di posisi Polres Selatan yang sudah juga naik penyidikan, tanda kutip ada kecurigaan, betul ya? Terhadap penyidik begitu. Makanya mengajukan gelar khusus, betul atau enggak? Betul. Nah, artinya timpang di Sesuai sini. dengan jalan dong. Di satu Timpang sisi enggak ketika dong. Dokter Richard naik ke Sesuai penyidikan, dengan hukum. dianggap itu sudah sesuai dengan prosedur. Di sisi yang lain ketika Doktif yang naik ke penyidikan, tanda kutip ada prasangka-prasangka di situ begitu. Loh, kan saya kan belajar dari klien Nah, Anda. artinya Dokter ya, Richard yang bilang sebentar lagi. kami percaya sebentar seluruh lagi. proses hukum, Nah, baik gitu. itu di Polres Selatan, Dokter baik itu di akan Polda menjadi Metro Jaya. tersangka di Kami yakin Polres Jakarta Kepolisian Selatan. Republik Indonesia Kok bisa tahu berjalan dia? tegak lurus. Kok bisa tahu? Kalau memang secara hukum Dokter Richard tidak pantas menjadi tersangka, jangan ditetapkan tersangka hanya berdasarkan opini publik. Ngomong-ngomong Bang Gitu. Jeffrey sudah Ya. pernah beli tomat WT-nya belum? Udah pernah pakai stikernya belum? Tempelan stikernya. Pernah nggak? Yang mana itu? Yang white tomato kan udah diakuin tempelan stiker sama adiknya Yang Bang. mana? Kan adiknya dari Dokter Richard kan jadi saksi, betul nggak? Wah, saya nggak tahu. Iya. Ini yang unik nih. Kok bisa tahu Doktif kalau adiknya Dokter Richard menjadi Kan saksi? Dokter juga lapor kan? Mbak, tolong di depan aja ya, yang lain. Oh iya. Oke. Kalau mau ke depan di depan aja, di depan aja. Dorong depan aja, Bang. Ya, dari mana tahu kita jangan tahu siapa saksinya? Iya. Ya, kita depannya ngobrol-ngobrol ya. Di luar aja. Kok nggak berani ya? Ayo. Bang, Ayo lah Bang. kita cek. Kita cicet Bang. Aman, Bang. Datang beliaunya. Yuk datang. Biar ngobrol-ngobrol kita. Jadi kan kita dokter kan nggak ngerti hukum ya, belajar hukumnya kan cuma secuil-cuil gitu. Jadi karena emang bukan bidangnya dokter di hukum gitu, dokter nggak ngerti. Cuman yang dokter bingung
ini kan kok bisa Prapit itu apa dasarnya? DRL belum ditetapkan menjadi TSK gitu. Terus bang orang dokter mau nanya. Dokter mau tanya bang, sini lah bang. Nggak gini loh bang, dokter mau nanya. Bang, Dok, sini dok. Ayolah bang, sini bang. Ayolah bang, gentle bang. Ayo langsung ngadepin dokter. Yo, gitu loh. Nih, dokter kan nggak ngerti soal hukum, gitu loh. Yang dokter tahu sepengetahuan, jadi mungkin kalau ada salah tolong dikoreksi ya bang ya. Jadi gini, permintaan Prapit itu kan penetapan tersangka misalnya ya kan. Terus kalau kayak contohnya kayak dokter kan dilaporkan di Medan tersangka nih, kan dokter bisa tuh melakukan Prapit ya bang ya, tapi dokter melakukan gelar perkara khusus di Mabes. Kan berarti ada dua, boleh milih yang mana ya bang ya. Dokter milih gelar perkara khusus di Mabes gitu, karena dokter sudah ditetapkan menjadi tersangka di Medan. Oke. Terus yang kedua, Prapit karena misalnya ada penyitaan, bener nggak bang? Ya penyitaan, ya kan dokter nggak tahu nih ada nggak sih yang disita dari kliennya Bang Jeffrey gitu kan. Dah, terus apalagi ya bang yang bisa membuat orang tuh jadi Prapit, ini edukasi juga ke teman-teman gitu. Jadi kalau dokter kemarin melakukan gelar perkara khusus di Mabes karena dokter merasa tersinggung, merasa agak aneh dengan penetapan tersangkanya dokter lapor. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas nih bang, gitu kan. Nah sekarang kalau abang gimana ini, coba ada nggak yang bisa menjelaskan apa aja sih gitu Prapit itu bisa melaporkan ke Prapit itu apa aja sih bang? Iya, kalau itu kan bisa dicari lah, tetapi begini loh, dokter punya hak untuk mengajukan Prapit atau tidak, Betul. mengajukan gelar perkara atau tidak. Nah sekarang katakanlah DRL pun mengajukan Prapit, itu juga menjadi haknya DRL Boleh. untuk mengajukan Boleh banget. Dan yang menghadapi kan bukan dokter, jadi ya untuk apa saya menjelaskan begitu? Oke, Begitu. boleh nggak Betul apa-apa. kan? Cuman pengen tahu aja boleh. Ya, cuman ya intinya beginilah, segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, ya sekali lagi, segala kewenangan penyidik pro justisia dengan upaya paksa dapat dimintakan pra peradilan. Itu ya, tadi yang sudah disampaikan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, rehabilitasi, ganti kerugian, lalu kemudian sah atau tidaknya penetapan tersangka, itu merupakan bagian dari pra peradilan. Tapi kalau ditanya apa materi Prapit kami, Oke. nanti begitu. Oke. Berarti boleh ya bang ya, kalau nanti pengen tahu kan ini kan ya boleh ya bang ya. Boleh lah. Boleh. Apa yang Thank you tidak bang. boleh, ya. Kita siap bang. Besok kita Ya. ketemu lagi bang. Oke ya guys ya. Jadi Cuman dokter enggak, dengan tadi bang saya Jeffrey sekali lagi, nggak ada masalah nih dengan bang Jeffrey. bagaimana ya, bisa tahu dokter bahwa adiknya Dr. Richard sudah menjadi saksi? Kan cerita sendiri. Siapa yang cerita? David. Oh begitu, jadi selama ini berkomunikasi dengan baik. Oh, baik, Oke. baik. Saya kira Baik. kita Baik. sendiri tidak tahu nih siapa saksinya, Oh, baik, siapa tahu yang banget. dipanggil. Kalau dokter ini kira-kira kok tahu semua ini, dari mana sumbernya? Betul. Kasusnya akan segera naik ke penetapan Bang tersangka, Jeffrey saksinya nggak lihat adiknya ya? Dr. Richard. Dokter sering live sama David. Oh begitu, ya kan sudah dijelaskan ya sudah begitu sering aja. live sama David. Oke David, oke ya, oke David. Sering dokter live sama David. Iya. Sering. Ya? Oke, Bang Jeffrey. Oke. thank you semua ya. Santai. Tapi sekali lagi proses hukum harus dikedepankan, Berjalan bukan tegak lurus. bertarung di media sosial. Saya tidak mau ikut campur di situ. Saya tidak mau ikut dalam pertarungan media sosial. Tugas saya adalah mengawal secara hukum. Sekali lagi, bagi kami tim penasihat hukum Dr. Richard, kalau dipaksakan penetapan tersangka, sekali lagi bagi kami, kalau dipaksakan penetapan tersangka, kami akan mengambil langkah upaya hukum yang luar biasa. Ya, artinya apa? Kami yakin kok dari segala jenis laporan yang sudah dilaporkan, baik itu di Polda Metro Jaya, khususnya di Polda Metro Jaya, kami yakin ada hal-hal yang membuat Dr. Richard klien kami tidak bisa ditetapkan tersangka. Tetapi kami yakin Polda Metro Jaya bekerja secara profesional. Hidup tomat putih. Hidup Polda Metro Jaya. Tomat putih, gitu Hidup ya. Polda Metro Jaya.
Jadi Polda Metro Jaya jangan terpengaruh oleh opini-opini siapapun ya. Udah ya, Itu guys, aja. ya. Udah. Thank you. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Oke, thank you. Apakah nanti pembuktian stiker itu akan kita buktikan di persidangan ataukah berhenti di tengah jalan? Ya kan? Kan kalian semua yang tahu, kalian semua yang jadi saksi mata konsumennya. Badan POM nanti yang akan jadi saksi ahlinya. Iya kan? Karena kan Badan POM yang merilis, harusnya Badan POM akan menjadi saksi ahli. Nah, kita lihat apakah mungkin seorang DRL bisa membantah press release dari Badan POM. Nah, gitu seperti yang beliau katakan tadi. Ya, dipaksakan menjadi tersangka. Ya, kok bisa dipaksakan iki loh? Lagi Badan POM rilis. Ya apa? Ayo, nggak ada tomat putihnya. Diduga ada unsur penipuan di situ. Nggak ada di sini. Ya, jadi kita tuh PMJ Polda Metro Jaya tegak lurus. Yuk kita kawal semuanya. Benar-benar salah-salah dan juga Doktif ingatkan ya untuk kasus gimmick perampokan di Padang. Ya, yang sekarang kasusnya senyap. Kemana itu? Apakah boleh kita melakukan gimmick klinik rampokan dengan sayembara 10 juta yang dilakukan oleh DRL di medsos? 10 juta. Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa menemukan? Hilang lenyap. Makanya Bang Deddy Corbuzier, ini bukan Doktif yang bilang loh ya, Deddy Corbuzier bilang bahwa DRL kebal hukum. Benar nggak seperti itu? Gitu. Ya, udah jelas loh ini gimmick dan diakui sendiri oleh DRL. Ya, menggunakan sayembara dan ini kasusnya lenyap. Apakah ini pun akan menjadi case yang sama? Dan Doktif jelaskan restoratif justice tidak ada. Ya, kita pengen persidangan yang tegak lurus, jujur, adil, terbuka. Ya, tidak ada di sini atensi-atensi, tidak ada siram-menyiram. Ya, kita lihat. Makanya Doktif kesini, Doktif tahu di sini Doktif itu memang bukan pelapor, bukan apapun. Tapi Doktif pengen tahu karena ini persidangan bersifat umum terbuka. Gitu, Doktif pengen tahu. Apa sih, sekaligus itu juga pengen belajar, kali aja nanti mungkin bisa sekolah hukum kan bisa juga mungkin nanti ya gitu. Karena Doktif pengen no viral no justice, viralkan ini kok kayaknya kok senyap banget gitu loh, kok tiba-tiba prapit, kan kaget Doktif loh, kok tiba-tiba ada prapit, kan aneh. Sama seperti kasusnya Kartika Putri, ingat nggak guys, tiba-tiba prapit terus tiba-tiba menang. Iya, apa ceritanya coba? Sekarang makanya Doktif mau kawal, kita semua kawal. Yuk, gitu loh. Hakimnya tegak lurus, nggak ada siram-menyiram. Bener-bener tegak lurus. Gitu. Oke ya guys ya, kita lihat nanti. Oke? Oke, makasih. Ya.